Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farul Ramdhani dengan NIM 28921500066 dari Prodi Manajemen kelas reguler pagi. Video pembelajaran ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan dengan dosen pengampunya yaitu Bapak Dr. Insinyur Sugeng Prayitno, SEMM. Kemudian, materi yang akan saya bawakan pada video pembelajaran kali ini yaitu manajemen perbankan. Topik-topik yang akan saya bahas pada video ini yaitu 1. Definisi manajemen perbankan, 2. Fungsi manajemen bank, 3. Struktur organisasi bank, 4. Teori rahasia bank, 5. Sumber dana dan prinsip pengelolaan dana perbankan, 6. Manajemen likuiditas perbankan, 7. Teori manajemen likuiditas perbankan, dan yang ke-8 time deposito dan perhitungan bunga. Kita masuk ke topik pembahasan yang pertama, yaitu definisi manajemen perbankan. Manajemen perbankan merupakan suatu ilmu yang membahas tentang bagaimana suatu lembaga perbankan dengan mempergunakan ilmu dan seni untuk mengelola organisasinya dengan melibatkan berbagai pihak, baik internal dan eksternal, yang semuanya dilakukan guna mencapai tujuan organisasi. Lalu, topik yang kedua ada fungsi manajemen bank. Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan pada bab 2 pasal 4 yang berbunyi, perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. Pada dasarnya, fungsi manajemen bank tidak jauh berbeda dengan perusahaan industri, perdagangan, maupun perusahaan non-bank. Maka, dalam aktivitas usahanya, bank juga melaksanakan fungsi manajemen berikut ini. 1. Menyusun rencana usaha, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk menetapkan target atau sasaran usaha yang ingin dicapai. 2. Menyusun struktur organisasi berdasarkan bidang usaha atau jasa maupun volume kegiatan. 3. Menggerakkan atau mendayagunakan segenap sumber daya bank, terutama sumber daya manusia dan dana yang dikelola. 4. Melaksanakan pengawasan terhadap aktivitas bisnis bank. Secara umum, bank juga memiliki fungsi pokok, yaitu 1. Membangun dan menyediakan jasa pelayanan pembayaran untuk kebutuhan transaksi bisnis dalam dan luar negeri. 2. Membangun investasi melalui penyaluran kredit berdasarkan kriteria dan syarat yang sesuai. Dan 3. Menyediakan layanan penyimpanan dalam bentuk tabungan dan deposito sebagai bentuk tugas bank sebagai penghimpun dana. Topik ketiga yaitu struktur organisasi bank. Sebuah bank pada prinsipnya juga merupakan sebuah organisasi yang dijalankan dengan mengedepankan dua konsep dasar, yaitu profit dan continuity atau keberlanjutan usaha. Unsur-unsur yang terdapat dalam struktur organisasi bank meliputi
pemegang saham, dewan komisaris, dewan direksi, pejabat eksekutif, dan karyawan. Lalu, secara umum, mereka yang duduk di jajaran komisaris terbagi pada 3 posisi, yaitu ketua komisaris, anggota komisaris, dan komisaris independen. Adapun gambaran dan ketiga komisaris tersebut adalah 1. Ketua komisaris. Seorang ketua komisaris adalah pihak yang memiliki saham terbesar atau saham mayoritas. Dengan begitu, diangkat menjadi ketua komisaris. Maka otomatis dari segi resiko, ketua komisaris juga yang tertinggi akan menerima resiko jika terjadi. 2. Anggota komisaris. Para anggota komisaris adalah mereka yang memiliki saham minoritas, sehingga dengan begitu mereka hanya diangkat menjadi anggota komisaris. Maka otomatis dari segi risiko adalah yang terkecil yang akan diterima jika terjadi atau timbulnya risiko suatu saat nantinya. 3. Komisaris independen. Komisaris independen adalah yang tidak memiliki saham, namun ditunjuk untuk menjadi komisaris independen karena faktor kapasitas kepemilikan ilmu dan pengalaman dalam bidang tersebut telah diakui mampu memberikan masukan kepada pihak dewan komisaris dalam setiap pengambilan keputusan. Terutama keputusan-keputusan yang diusulkan oleh pihak manajemen perusahaan. 4. Teori rahasia bank. 1. Teori rahasia bank yang bersifat mutlak atau absolutely theory. Menurut teori ini, bank mempunyai kewajiban untuk menyimpan rahasia atau keterangan-keterangan mengenai nasabahnya yang diketahui bank karena kegiatan usahanya dalam keadaan apapun juga, dalam keadaan biasa atau dalam keadaan luar biasa. 2. Teori rahasia bank yang bersifat relatif. Menurut teori ini, bank diperbolehkan membuka rahasia atau memberi keterangan mengenai nasabahnya jika untuk kepentingan yang mendesak, misalnya untuk kepentingan negara atau kepentingan hukum. Undang-undang yang membahas rahasia bank juga dapat dilihat pada Undang-Undang Nomor 33 PRP 1960 tentang rahasia bank, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang pokok-pokok perbankan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan. Dan tujuan pemberian rahasia bank sebenarnya bertujuan untuk memberi kenyamanan kepada para nasabah yang menempatkan sejumlah dananya di bank tersebut. 5. Sumber dana dan prinsip pengelolaan dana perbankan. Sumber dana bank atau dari mana bank mendapatkan dana untuk keperluan operasionalnya dibedakan menjadi 3 sumber, yaitu 1. Dana yang berasal dari modal sendiri. Sumber dana ini sering disebut dana pihak satu, yaitu dana yang berasal dari dalam bank, baik dari pemegang saham maupun dari sumber lain. 2. Dana yang berasal dari pinjaman. Sumber dana ini sering disebut sumber dana pihak 2, yaitu sumber dana yang berasal dari pinjaman bank lain maupun lembaga keuangan lain kepada bank. 3. Dana yang berasal dari masyarakat. Sumber dana ini sering disebut sumber dana pihak 3, yaitu sumber dana
yang berasal dari masyarakat sebagai nasabah dalam bentuk simpanan giro, tabungan, dan deposito. Dalam melakukan pengelolaan dana perbankan, prinsip yang diterapkan juga sama dengan konsep pada pengelolaan keuangan umumnya, yaitu 1. Untuk keperluan dana jangka panjang dipenuhi dari sumber dana jangka panjang. 2. Untuk keperluan dana jangka menengah dipenuhi dari sumber dana jangka menengah. Dan ketiga, untuk keperluan dana jangka pendek dipenuhi dari sumber dana jangka pendek. Tujuan pembentukan teknik pengelolaan yang seperti ini agar lebih terencana dan terkelola secara sistematis, sehingga diharapkan berbagai bentuk pemakaian dana dapat dikembalikan kembali sesuai dengan posisinya masing-masing. 6. Manajemen likuiditas perbankan. Manajemen likuiditas perbankan adalah kemampuan suatu lembaga perbankan dalam memenuhi kebutuhannya yang bersifat jangka pendek. Kemampuan tersebut meliputi antara lain adalah 1. Kemampuan menyediakan dana pada saat nasabah memerlukan penarikan dana depositonya. 2. Kemampuan menyediakan dana pada saat memenuhi permintaan kredit tanpa ada penundaan. 3. Kemampuan suatu perbankan dalam menjaga kondisi aktivitas operasional tetap likuid. 7. Teori manajemen likuiditas perbankan. 1. Theory of shiftability to the market. Teori ini mengemukakan bahwa kondisi suatu perbankan akan terjamin jika bank tersebut menempatkan salah satu kebijakan finansialnya dengan membeli dan memiliki commercial paper atau surat berharga dari perusahaan atau negara dan juga daerah yang menjual obligasi. 2. The Anticipated Income Theory. Teori ini mendasarkan pada kemampuan seorang debitur dalam membayar pinjamannya dengan melihat pada future income debitur yang bersangkutan. Dengan future income seorang debitur yang semakin baik, maka akan menjamin kelancaran pembayaran tepat waktu dan terkendali. 3. Commercial Loan Theory. Commercial Loan Theory disebut juga dengan Productivity Theory of Credit, atau banyak juga yang menyebut dengan Real Bills Doctrine. Teori ini memfokuskan pada kondisi aktiva suatu lembaga perbankan yang terdapat di balance sheet dalam usahanya menjaga kondisi likuiditas bank secara stabil. Teori ini bisa berlaku apabila kredit yang bersifat jangka pendek atau short term credit atau yang bersifat self-liquidating yang disalurkan tersebut berlangsung secara normal. 4. Teori Doctrine of Asset Shiftability. Teori Doctrine of Asset Shiftability adalah suatu kondisi di mana pasar keuangan sudah berada dalam kondisi yang benar-benar stabil sesuai dengan yang diharapkan. Dalam artian, demand and supply yang masuk ke pasar selalu diserap oleh pasar. 8. Time deposit atau deposito berjangka dan perhitungan bunga. Salah satu fasilitas bank yang banyak dipergunakan para nasabah adalah tabungan deposito. Alasan orang menyukai mendepositokan uang di bank disebabkan oleh dua alasan, yaitu pertama, deposito dianggap sebagai tempat menyimpan uang dengan tingkat keamanan yang tinggi dan perolehan pendapatan
dalam bentuk suku bunga yang jelas diterima setiap waktunya. Kedua, penabung deposito biasanya uangnya dijamin oleh pemerintah, terutama jika bank tersebut bergabung atau anggota dari LPS atau lembaga penjamin simpanan. Kemudian Anda rumus menghitung bunga deposito, yaitu ITD sama dengan TTD dikali I dikali T per 12. Dengan keterangannya, TITD sama dengan total of interest time deposit atau jumlah dari bunga deposito berjangka. TTD sama dengan total time deposit atau jumlah deposito berjangka yang ditempatkan. I sama dengan interest atau bunga yang ditetapkan oleh suatu lembaga perbankan. Dan T, time atau jangka waktu yang dipilih oleh nasabah tersebut berapa lama. Cukup sekian video pembelajaran mengenai manajemen perbankan yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf dan terima kasih telah menonton video ini.